Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan sebahagian dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rasulullah, al khairu 'adatun wasyarru lajajatun wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu adalah kebiasaan bagi orang-orang yang beriman. Kebaikan itu adalah kebiasaan bagi orang-orang yang beriman. Wasyarru, kata Nabi, keburukan itu adalah permusuhan. Keburukan itu adalah permusuhan. Terus Nabi sampaikan, wa may yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang ingin diberi oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan orang itu dengan agama. Hadis ini sudah jelas dan kita juga sudah bisa memahaminya, bahwa orang yang beriman itu kebiasaannya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Kalaupun dia melakukan kesalahan ataupun melakukan keburukan, maka orang yang beriman itu tidak akan pernah, karena perkara itu perkara yang aneh, sepertinya tidak mungkin untuk dikerjakan oleh orang yang beriman keburukan. Karena keburukan itu adalah permusuhan yang menyebabkan semua orang benci. Keburukan itu adalah permusuhan yang setiap orang itu ingin memerangi, ingin melawan keburukan-keburukan itu. Kemudian Nabi jelaskan lagi bahwa apabila Allah ingin memberi kebaikan, apabila Allah ingin menjadikan hambanya itu baik, maka Allah akan pahamkan pada orang itu agama. Jadi agama ini akan dipahamkan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah ingin menjadikan orang itu baik. Di dalam riwayat yang lain Nabi sampaikan, faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang faqih, satu orang yang faham agama lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. 1000 ahli ibadah perbandingannya dengan satu orang yang faqih, satu orang yang faham tentang agama, maka setan lebih takut kepada orang yang faqih, orang yang faham dengan agama. Karena apa? Orang yang faham dengan agama akan sulit untuk disesatkan. Kalaupun diselewengkan, maka dia akan mudah untuk berbalik. Tapi begitu ahli ibadah yang dia hanya berpegang kepada ibadahnya tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang seharusnya diketahui bagi orang yang ibadah, dia merasa cukup dengan ibadahnya itu saja, maka maka setan itu akan sangat memudahkan untuk melencengkan. Kita lihat kisah Qarun umpamanya.
Qarun ini bukannya orang bodoh, bukan dia orang yang malas ibadah. Qarun ini sebelum dia jadi orang kaya, maka dia telah melihat satu bentuk rupa orang yang berpakaian putih, beribadah selama berhari-hari tanpa meninggalkan ibadahnya. Terus kalau bahasa kitanya betapo dia, ibadah. Ini umatnya Nabi Musa, jadi tidak ada masalah yang seperti itu. Kalau kita, ya lain, harus sholat 5 waktu. Tidak bisa dengan duduk di satu tempat saja, di mihrabnya saja, tanpa sholat berjamaah, tanpa sholat Jumat berjamaah. Ketika Qarun melihat, hebat betul kami, macam mana dia bisa ibadah sekian hari tanpa meninggalkan ibadahnya. Maku saya setiap hari paling tidak 2 kali, 3 kali buang air kecil, buang air besar. Dia pula tahan betul. Maka dia belajar dengan orang ini. Dikasihlah cara-caranya, trik-triknya agar bisa kuat ibadah. Buat ibadah. Sudah bisa ibadah dia selama 1 minggu tanpa meninggalkan tempatnya. Dah hebat seminggu tu lah. Awak sehari, jangankan sehari, semalam aja duduk gitu ya, tak terdayu awak dah. Semalam aja lah, mulai dari jam 10 sampai jam 3 atau sampai subuh. Tak terdayu awak duduk aja. Berjalanlah ke sana kadang-kadang. Kencingnya belum lagi, macam-macam lah. Ini Qarun nih seminggu lah. Apa kata orang tua tadi sebagai guru dia? Kau dah hebat ibadah lah. Tak payah lagi kau ibadah lah. Kau dah hebat lah. Masih sudah mencapai. Dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ada. Dikerjakan ibadahnya itu sesuai dengan ilmu yang sudah ada saja. Sudah sampai berarti ya sudah, tidak perlu ibadah lagi. Kata dia seperti itu. Asal dah sholatnya tuh, dah betul. Rukun-rukunnya, dah lah cukup. Tak payah lebih-lebih lagi. Gitu deh. Kau dah bisa sholat 5 waktu, dah lah, tak payah sholat sunat lagi. Kata dia macam itu aja lah. Dan dianggap cukup dengan itu saja. Ya sudah, diajari yang lain. Sekarang aku ajari kamu buat emas, gini, sehingga kan Qarun yang ahli ibadah ini awalnya jadi apa? Jadi pendusta, jadi orang kafir, orang yang melawan dengan Rasulnya Allah, melawan dengan perintah-perintahnya Allah SWT, sehingga dia dilaknat. Setan tidak begitu takut dengan ahli ibadah. Dia memang benci dengan ahli ibadah. Orang yang ibadah itu benci dengan setan. Tapi setan tak takut. Dibandingkan dengan 1 orang alim, dengan 1000 ahli ibadah, lebih lagi takut setan kepada orang alim, kepada orang yang faham dengan agama, ketimbang dengan orang yang 1000 ahli ibadah. Jadi Nabi sampaikan bahwasanya faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Jadi 1 orang yang faham dengan agama ini lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bi talibil ilmi wa inna talabal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard hatta al hitani fil ma wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama ahum warasatul anbiya innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warrasul ilma
faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin.